Bab 749. Menunggu di penjara. Terima kasih, Kak Walter. Mary yang membuka mulutnya pertama kali, wajahnya tampak sangat bersemangat. Lalu, ia menatap orang-orang lainnya dengan sombong, dengan dingin ia berkata, Kak Walter sudah berkata demikian, kalian tidak akan menolaknya lagi kan? Mana mungkin, Kak Walter, aku mendukungmu, besok aku tidak akan pergi syuting. Katakan saja kapan kau akan pergi, setelah itu aku juga akan pergi. Kata salah seorang aktor dengan yakin. Aku besok juga tidak akan pergi syuting, aku akan mendengarkan perkataan Kak Walter. Aku juga mendengar perkataan Kak Walter. Seketika, beberapa aktor di dalam ruangan itu pun berkata demikian. Walter tersenyum senang, begini baru namanya kawan. Kalian tenang saja, Star Entertainment adalah bisnis keluarga kakak sepupuku. Kita berhenti bekerja kali ini, pasti tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Tidak hanya begitu, aku juga akan meminta agar mereka menambahkan bayaran kita. Bagaimanapun, setidaknya harus menambahkan 50% dari bayaran kita sebelumnya. Bagaimanapun, drama ini bisa populer karena kita semua. Kata Walter tanpa rasa malu. Mary segera menjawab, kita menambah 50% tidak masalah, tapi Kak Walter, kau adalah pemeran pria utama dari drama ini, bagaimanapun, gajimu seharusnya berlipat gandakan. Benar, gaji Kak Walter harus berlipat ganda, kalau tidak kita akan terus berhenti bekerja. Kata orang-orang, seolah takut terlambat menjawab, dan membuat Walter marah. Mereka sama sekali tidak mengira, separah apa akibat yang akan ditimbulkan oleh perilaku mereka itu. Di saat bersamaan, rumah sakit rakyat di kota Yan, di dalam sebuah kamar rawat VIP. Jerry dan Lacey ada di sana, dan di atas ranjang itu, berbaringlah sesosok tubuh yang sangat lemah. Pemilik tubuh itu, tak lain dan tak bukan, adalah Calista Ye. Pagi ini, ia sudah sadar, dan dipindahkan ke kamar VIP ini. Kepala keluarga Ye, bagaimana perasaanmu sekarang? Irene yang mengenakan jubah dokternya bertanya pada Calista setelah memeriksanya. Calista terpaksa tersenyum dan berkata, rasanya sudah sangat baik, sepertinya besok aku bisa pulang. Mendengar Calista besok ingin pulang, seketika Lacey pun panik, ia segera berkata, mana bisa. Pagi ini kau baru saja dipindahkan dari ICU ke kamar rawat, belum sampai 10-14 hari, jangan harap bisa pulang. Lacey benar-benar panik, wajahnya tampak muram. Beberapa hari saat Calista berada di ICU, setiap hari ia selalu merasa khawatir. Kalau bukan karena tidak bisa masuk ke kamar ICU, dia pasti sudah datang untuk menemaninya. Kedua mata Calista memerah, air matanya memenuhi matanya, ia sangat terharu. Kali ini, meskipun dia telah terluka parah, dan sempat hampir meninggal, tapi saat melihat Lacey peduli padanya seperti ini, ia merasa mati pun ia bersedia. Baik, aku akan mendengarkan perkataanmu, kau bilang aku kapan boleh keluar dari rumah sakit, aku akan keluar di hari itu. Calista menarik tangan Lacey, dan berkata dengan wajah lembut. Melihat tangannya ditarik oleh Calista, Lacey merasa sedikit aneh, tapi ia juga tidak menarik tangannya, ia membalikkan matanya, lalu berkata dengan sedikit malu, apa maksudnya kau akan mendengarkan perkataanku? Di rumah sakit, kau harus mendengarkan kata dokter. Baik, dokter bilang kapan aku boleh pulang, aku akan pulang hari itu. Jerry, bagaimana Denagen keluarga Ye sekarang? Meskipun Calista sangat terlarut dalam perhatian putrinya itu, dia tetap sedikit khawatir terhadap keluarga Ye. Jerry tersenyum, tenang saja, ada aku di sini, keluarga Ye tidak akan apa-apa. Kalau kau bilang keluarga Ye tidak apa-apa, berarti pasti tidak apa-apa, aku juga bisa tenang. Calista sangat mempercayai Jerry, tiba-tiba ia berkata lagi, kalau boleh, aku harap Lacey bisa menjadi GM sementara Redman Bacorp, untuk membantuku selama beberapa hari. Redman Bacorp adalah bisnis Calista sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Jerry segera menyadari, Calista ini ingin menyerahkan Redman Bacorp kepada Lacey perlahan-lahan.
Keluarga Y adalah keluarga Y milik seluruh anggota keluarga Y, yang dapat ia berikan pada Lacey dari keluarga Y, hanyalah kekuasaan dari keluarga Y. Tapi Red Mamba adalah miliknya, dia dapat memberikannya pada Lacey. Lacey tentu saja tidak tahu tujuan dari Kalista, ia melihat sejenak ke arah Jerry. Tanpa Lacey membuka mulutnya, Jerry juga tahu apa yang sedang ia pikirkan. Meskipun dia tidak memanggil Kalista ibu secara langsung, tapi Kalista hampir saja mati dibunuh kali ini, ia sudah benar-benar membuang rasa bencinya terhadap Kalista. Kalista sekarang juga sedang berbaring di rumah sakit, ia bersedia untuk menanggung sedikit beban Kalista. Grup Yan Chen sekarang sudah sangat stabil, ada Robin dan Yumi juga, kau tidak perlu khawatir. Kata Jerry sambil menatap Lacey, begini saja, besok kau pergi saja ke Red Mamba Corp, dan bawa beberapa orang asisten kepercayaanmu, dengan begitu kau akan lebih mudah bekerja di Red Mamba. Belum sampai Lacey sempat berbicara, Kalista langsung berkata dengan gembira, bagus kalau begitu, Grup Yan Chen dan Red Mamba memang adalah perusahaan kita sendiri. Setelah aku keluar dari rumah sakit nanti, kalau Lacey ingin kembali ke Grup Yan Chen, juga tidak apa-apa. Kalau bukan karena khawatir Lacey tidak ingin menerimanya, Kalista pasti akan menyerahkan Red Mamba langsung secara gratis pada Lacey sekarang. Baiklah, kalau begitu aku akan menjadi GM Red Mamba Corp, untuk sementara waktu, setelah kau keluar dari rumah sakit, aku akan pergi. Melihat Jerry dan Kalista berkata begitu, Lacey pun menerimanya dengan lapang dada. Baik, aku sekarang sudah sadar, ada pebela diri hebat juga yang diutus oleh Jerry. Aku tidak apa-apa di sini, pulanglah saja kalian. Meskipun Kalista masih sangat ingin berbincang-bincang dengan Lacey, tapi dia tidak ingin menghabiskan waktu putrinya hanya demi keinginan pribadinya itu. Semua harus perlahan-lahan. Lacey, kepala keluarga Y baru saja sadar, kita jangan mengganggunya istirahat, setelah pulang kantor nanti kita datang untuk menjenguknya lagi. Kata Jerry. Baik, kalau begitu setelah pulang kantor nanti aku akan menjengukmu, kalau ada apa-apa, jangan lupa untuk meneleponku. Kata Lacey, setelah itu dia pun pergi bersama Jerry. Baru saja mereka berjalan sampai ke pintu kamar, Lacey tiba-tiba berhenti lagi, lalu menatap ke arah Kalista yang berada di atas ranjang dengan ekspresi yang bercampur aduk, besok hari Sabtu, aku akan membawa Happy untuk menjengukmu. Mendengar perkataan itu, Kalista tidak dapat mengendalikan emosinya lagi, air matanya mengalir bak sungai deras, dan memenuhi wajahnya, ia hanya terus menganggukkan kepalanya, tidak bisa berkata apa-apa. Kalista menangis gembira, meskipun Lacey belum memanggilnya ibu, tapi ia ingin membawa cucunya untuk menjenguk dirinya, itu artinya dia sudah menerima dia sebagai ibunya. Jerry yang baju saja Jerry hendak mengejar Lacey, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Jerry melihat ke belakang, lalu ia pun melihat Mary yang baru ia temui kemarin, juga Sully dan beberapa anggota kru lainnya. Tapi, saat semua orang melihat Jerry, tatapan mata mereka penuh dengan kebencian, ingin rasanya mereka memukuli Jerry di tempat. Ada apa? Tanya Jerry pelan. Tentu saja dia tahu, mengapa orang-orang ini begitu membencinya saat ini. Kemarin malam, dirinya dapat membuat Walter dan dua orang lainnya mabuk terkapar seorang diri, apalagi Walter Wu, ia bahkan membuatnya sampai muntah darah, dan diantarkan ke rumah sakit. Tidak hanya itu, saat Jerry pergi, ia juga membawa beberapa botol wine dari restoran Chen, harganya mencapai jutaan RMB. Dan semua biaya itu, ditagihkan kepada Walter seorang. Jerry yang, tak kusangka kau masih berani menampakkan diri, ku beritahu kau, kemarin malam kau telah mengambil banyak sekali wine dari restoran Chen, kami sudah lapor polisi, tunggu saja untuk dipenjara. Kata Mary dengan sangat ketus. Bersambung.